Haleluya, selamat pagi saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala sejenak dan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, keberadaan kami pagi hari ini Tuhan, sudah Tuhan berkati Tuhan Yesus. Kau sudah memberkati kami, melindungi kami di mana kami berada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulakan ibadah kami Tuhan. Kau beserta dengan kami Tuhan, memberkati kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulakan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang ke bait Tuhan dengan hati penuh ucapan syukur, karena Tuhan itu baik adanya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari kita datang ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Puji Tuhan, mari kita terus masuk ke gerbang Tuhan untuk memuji Tuhan karena Dia begitu baik. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sekali lagi, mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, hadiratnya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Dia sungguh Allah yang baik. Aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, tak lalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Biar kita siapkan benih hati kita, ditaburi kembali dengan benih firman Allah, supaya kita hidup menurut jalannya Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka.
serta mencelikan mata yang buta. Oh, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Haleluya. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Haleluya. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Hati kami siap Bapa. Pikiran kami siap Tuhan, untuk kembali dipenuhi oleh benih firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan terbebas dari belenggu dosa Bapa. Sehingga kami Tuhan, hati kami Tuhan boleh tercelik kembali Tuhan, mata kami boleh tercelik kembali Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh kembali mengikuti jalan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sehingga firman yang tertabur di hati kami Tuhan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini. Saya percaya Tuhan menyertai saudara, Tuhan lindungi saudara, Tuhan berkati saudara dimanapun saudara berada. Saya ingin bacakan satu ayat dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Haleluya, saudara-saudara. Ayat firman Tuhan yang sering kali kita dengar, tapi banyak kali kita lupa menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Ketika dalam keadaan bimbang, ketika dalam keadaan beban berat, kita mengeluh, kita berkeluh kesah, kita bersungut-sungut, tetapi kita diingatkan lagi oleh firman Allah pagi hari ini. Pemazmur katakan, serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bukan mengeluh, bukan bersungut-sungut. Itu tidak membuat jalan keluar, saudara-saudara. Saya ingat kisah nyata seorang anak kecil yang mengeluh kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan tidak adil karena Tuhan biarkan dia hidup dalam penderitaan. Anak ini berkata bahwa saya adalah anak haram. Ibu saya seorang wanita yang sakit bisu dan tuli. Satu ketika ibu saya diperkosa sehingga hamil. Dan karena malu, ibu saya melahirkan di suatu kebun. Tidak ada bidan, tetapi tukang kebun, ibu tua menolong ibu saya bersalin. Saudara-saudara, saya hidup dari kecil sangat miskin, tidak ada siapa-siapa, bahkan teman-teman tidak ada yang mau bergaul dengan saya. Mereka menjauhi saya, bahkan mereka mencemooh saya. Mereka katakan saya anak haram. Saudara-saudara, saya protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan biarkan saya hidup dalam penderitaan? Saya berkeluh kesah seakan-akan hidup ini gelap. Tidak ada masa depan. Sampai satu ketika saya berjumpa dengan seorang pendeta. Pendeta itu datang kepada saya dan dia katakan, Asi, nama saya Asi. Pendeta itu katakan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, kita harus memilih tetap berkeluh kesah di tempat ini atau bangkit dan berubah. Saudara-saudara, saya ingat cerita anak yang terhilang. Ketika dia sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak ada makanan untuk dimakan, sampai makanan babi pun tidak diizinkan untuk makan. Di situ dia ambil keputusan untuk bangkit. Dan betul, dia bangkit dan dia pulang ke rumah papanya. Walaupun dia katakan, saya tidak apa-apa, jadi salah satu seorang pelayan dari bapak. Saudara, begitu juga dengan anak kecil. Dia begitu dibangunkan oleh perkataan dari pendeta tersebut. Tinggal dalam keluhan atau bangkit dari kemiskinan. Dan dia mulai merasa ada sesuatu semangat yang baru. Saudara-saudara, firman Allah katakan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang putus asa. Saudara, anak ini begitu dengar pendeta ini katakan, rencana Tuhan adalah rencana masa depan yang penuh harapan. Oleh sebab itu, dengan satu tekad dia bangkit. Dia harus bekerja sebagai pekerja kasar di perkebunan kapas. Tetapi ketika dia berjumpa dengan pendeta tersebut, hatinya
berubah, saudara-saudara. Dia tidak lagi merasa putus asa, dia tidak lagi berkeluh kesah kepada Tuhan, tetapi dia mempunyai moto bangkit. Dia mulai sekolah, dia mulai kerja keras dengan ulet, saudara-saudara, dan akhirnya dia sukses. Dia bilang, Tuhan berkati saya. Bukan hanya berkati, tapi dengan luar biasa. Dia katakan bahwa setelah dia bangkit dari rasa putus asa, dia akhirnya diangkat menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat di zaman pemerintahan Presiden Jimmy Carter. Namanya Asis Taylor Morton. Saudara-saudara, satu-satunya orang kulit hitam yang menjadi Menteri Keuangan Amerika pada saat itu. Bahkan sampai sekarang tidak ada lagi orang kulit hitam. Dan ini adalah rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan bertindak kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu penderitaan kita. Walaupun kita tidak cerita kepada Tuhan, Tuhan juga mengerti apa yang terjadi pada kita. Dan ini yang menjadi satu pelajaran bagi kita, bahwa hidup ini adalah kesempatan. 1 Petrus 5 ayat 7 katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Dengan firman Tuhan ini, saya percaya bahwa hidup kita sekarang ini perlu kita serahkan kepada Tuhan. Beban kita serahkan kepada Tuhan. Khawatir kita serahkan kepada Tuhan. Bahkan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Saudara, firman Allah katakan, dan percaya, dan Tuhan akan bertindak. Haleluya. Kita perlu percaya, karena hari-hari yang sukar, percaya itu, iman itu semakin hari makin berkurang. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa bila anak manusia itu datang kembali, adakah dia mendapati iman di bumi? Dengan kata lain, dengan kesusahan, kesukaran, kita banyak kali lupakan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, serahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya Tuhan akan bertindak. Pengalaman hidup saya dari kecil juga merupakan satu bukti bahwa dengan percaya kepada Tuhan, didukung dengan doa oleh orang tua saya, oleh ibu saya. Begitu juga si Asis ini, dia katakan bahwa ibunya berdoa buat dia. Seorang yang tuli, seorang yang bisu, dia tahu ibunya berdoa. Dan kita tahu Tuhan mendengar doa. Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Dan itu sebabnya Asis Taylor Morton menjadi seorang yang sukses, yang terbit dari lembah-lembah penderitaan. Dan kita juga ingat masa lalu kita rasanya gelap, tapi Tuhan merubah semuanya ketika kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, saudara-saudara. Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Haleluya. Jadi walaupun ada kalanya kita harus rasakan banyak kesukaran, banyak penderitaan, tapi kita minta Tuhan, berikan saya semangat, berikan saya kekuatan untuk saya bangkit. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ada seorang wanita namanya Hana. Saya bacakan, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim di pegunungan Efraim,
namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf bin seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Elkana punya 2 orang istri. Istri yang pertama namanya Hana, tidak punya anak. Tetapi istri yang kedua namanya Penina, mempunyai beberapa orang anak. Dan yang menjadi masalahnya, istri yang pertama, Hana, ini selalu disakiti oleh istri kedua karena dia mandul, karena dia tidak punya anak. Itu sebabnya dia menjadi sangat menderita. Sampai satu ketika suaminya datang dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Saudara, ini bukan bicara 10 anak laki-laki, tapi ini berbicara tentang disakiti oleh seorang istri kedua, saudara. Kalau Elkana itu betul-betul bijaksana, dia pasti mengetahui mengapa Hana ini menangis, mengapa Hana ini tidak mau makan. Tetapi sebagai dia hanya bertanya, "Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau menangis?" Saudara-saudara, seharusnya dia tahu, karena pasti Hana sudah ceritakan kepada dia tentang Penina, dan seharusnya sebagai seorang suami yang bijaksana, dia harus menegur istri Penina kalau benar-benar dia masih sayang kepada Hana. Tetapi itu tidak diperbuat. Hana dari tahun ke tahun hanya menangis karena disakiti. Dalam tangisannya, satu ketika dia pergi ke bait Allah. Yang jadi imam waktu itu adalah Imam Eli. Dia datang ke sana dan dia mulai berdoa kepada Tuhan dengan air mata, dengan bibir yang komat kamit tanpa suara. Sehingga Imam Eli menyangka bahwa perempuan ini sedang mabok anggur. Saudara-saudara, kalau Elkana tidak mengerti hatinya Hana sebagai istrinya, Tuhan tahu isi hati Hana. Kalau Elkana sebagai suami tidak mengerti mengapa istrinya tidak mau makan, mengapa istrinya menangis, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Meskipun Hana tidak berseru dengan keras, hanya komat kamit di bibir, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu sampai ke dalam dasar hati kita. Oleh sebab itu, ketika Hana ceritakan isi hatinya kepada Imam Eli, Imam Eli katakan, "Pulanglah dengan sejahtera. Tahun depan engkau akan kembali dengan seorang anak." Puji Tuhan, ini membawa nama Allah, saudara-saudara. Dan ketika Hana pulang, dia bersama-sama dengan suaminya Elkana. Kemudian dia mengandung, dan tahun depan dia sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Dia namai Samuel. Artinya, telah aku minta dari Tuhan. Haleluya. Dia tahu, dia sudah janji kepada Tuhan bahwa anak yang Tuhan berikan kepadanya, dia akan berikan kepada Tuhan seumur hidup. Dan pisau cukur tidak akan kena pada rambutnya. Saudara, apa yang Hana janjikan itu betul-betul ditepati. Ketika lepas susu, anaknya yang masih lucu, dia tidak tahan anak itu tinggal bersama-sama dengan dia. Walaupun dia lihat istri kedua Penina dengan anak-anaknya lagi main-main, dia punya anak satu-satunya. Tetapi ketika lepas susu, dia tahu janjinya kepada Tuhan. Dia akan serahkan anak ini kepada Tuhan. Saya bisa rasakan bagaimana pedihnya kalau tiap kali dia gendong anak ini, begitu lepas susu, dia bawa anak ini, dia bikin baju baru satu, dia bawa kepada Imam Eli. Imam Eli sudah lupa. Dia katakan, Tuhan ingat tahun lalu
Seorang wanita yang datang menangis dan Tuhan katakan wanita seperti mabuk anggur. Imam Eli ingat, oh ya, saya wanita itu. Saya yang dulu menangis karena tidak punya anak. Sekarang Tuhan sudah berikan saya anak. Saya janji saya berikan kepada Tuhan. Dan saat ini saya bawa kepada Tuhan untuk tinggal di rumah Tuhan. Saudaraku, Tuhan tahu tetesan air mata. Tuhan tahu sampai di dasar hati kita. Kita bisa tersenyum, tapi kalau hati kita lagi luka, Tuhan tahu. Haleluya, saudara-saudara. Kita tidak bisa sembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dia serahkan Samuel ke dalam pelayanan di rumah Imam Eli, Tuhan tambahkan Hana 5 orang anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Seorang perempuan yang ditutup kandungannya, tetapi karena serahkan hidupnya kepada Tuhan dan dia percaya, Tuhan bukakan kandungannya. Bukan hanya Tuhan berikan 1 anak, tapi Tuhan tambah lagi 5 anak. Jadi 6 anak. Saudara, menjadi pengajaran buat kita. Di dalam keadaan apapun juga, firman Allah ingatkan kita, serahkanlah hidup ini ke dalam tangan Tuhan dan percaya. Percaya ini yang perlu kita miliki. Firman Allah katakan, jika engkau mempunyai iman sebiji sesawi kecil, engkau dapat berkata kepada gunung ini, gunung pindah, dan gunung itu akan pindah. Haleluya. Kalau kita punya iman yang sungguh, percaya yang sungguh, saudara-saudara, apapun yang menjadi penyakit kita, kita dapat katakan di dalam iman kepada Tuhan, penyakit pergilah, penyakit itu bisa pergi. Penderitaan, kita katakan penderitaan ini pergi, penderitaan itu akan pergi. Ini Yesus ajarkan. Ini Yesus ingatkan kepada kita. Kalau kita mempunyai iman sebesar sebiji sesawi, gunung ini kita dapat pindahkan dan dia akan pindah. Dan ini yang menjadi pelajaran buat kita, bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Apa yang kita anggap mustahil, tapi bagi orang yang percaya itu tidak mustahil. Tuhan kiranya tolong kita. Dalam pengalaman seorang anak kecil yang menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat, Asis Taylor Morton, hidup dalam penderitaan yang seperti dibuang tidak ada harganya. Tapi firman Allah katakan, kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita jadi gelandangan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita hidup dalam kegelapan. Tuhan angkat kita, dia taruh di tempat yang benar, jadi terang. Haleluya. Menjadi anak terang berarti kita berbuat sesuatu yang baik, kita berbuat sesuatu yang adil, kita berbuat sesuatu yang benar. Nah, inilah yang Tuhan mau. Kiranya saudara-saudaraku, apapun yang menjadi pengalaman saudara, keadaan saudara, rumah tangga saudara, keadaan keuangan saudara, rasanya sudah parah saudara-saudara. Tapi ingat, Tuhan bilang, serahkanlah semuanya ke dalam tangan Tuhan. Serahkanlah khawatirmu ke dalam tangan Tuhan, karena dia yang memelihara kamu. Seorang saudara beberapa minggu lalu, dia katakan, Om, bantu doa. Sudah beberapa bulan saya tidak bekerja karena pandemi. Tiba-tiba minggu lalu dia bilang, Om, saya dapat panggilan, bantu doa supaya saya bisa diterima. Saya bilang, puji Tuhan, percaya Tuhan buka jalan. Dan kemarin dia SMS ke saya, Om, terima kasih doanya, Tuhan dengar, saya sudah diterima. Saya tinggal training tes kesehatan. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan jawab menurut waktunya Tuhan. Haleluya. Kalau si Taylor Morton, Tuhan jawab tidak langsung 1 minggu dia langsung jadi kaya. Bukan 1 bulan dia langsung jadi Menteri Keuangan. Harus proses. Dia harus bekerja keras. Dia harus ulet. Berdoa. Ibunya juga berdoa. Dan Tuhan menjawab segala doa. Jawaban Tuhan tepat pada waktunya.
Tidak rugi kita jadi anak Tuhan. Tidak pernah terlambat untuk kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah, pertahankanlah imanmu. Pertahankanlah percayamu, supaya kita dapat menjadi saksi buat orang-orang lain. Orang-orang lain dapat melihat Kristus di dalam kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara, dan biar kita praktekkan firman Allah. Serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan percaya Tuhan akan bertindak. Kita nyanyikan satu nyanyian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru kepada Yesus, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. serahkanlah hidupmu. Serahkanlah hidupmu kepadanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala Amin. Berseru kepada Tuhan, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. amin. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah, Dia sanggup menolongmu. Amin. Haleluya. Haleluya. Pada Yesus. Glory. Berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian. Sekali lagi, berseru kepada Yesus. Haleluya. Pada Yesus. Haleluya. Dia dengar seruan saudara. Dia kenal keadaan saudara. Glory. Datang kepada Yesus. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Kami memuji Engkau ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Kalau kami datang kepadamu, kami berseru kepadamu, kami percaya kepadamu Tuhan, tidak ada yang kami perlu khawatir. Terima kasih buat firman Tuhan, dan kami aminkan apa yang firman-Mu ajarkan. Serahkan khawatir kami, serahkan hidup kami, dan biar Tuhan yang bertindak. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kuatkan kami di hari-hari yang sukar ini. Berkati kami, tambahkan iman percaya kami, supaya hidup kami menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan karena kami ada di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat umat-Mu Tuhan Yesus.
Terima kasih kalau kami dengar bahwa daerah Pademangan sudah dibuka kembali. Tuhan Yesus, tolong jemaat yang ada, umat Tuhan di Pademangan, berikan mereka kebebasan ya Tuhan untuk memuji Tuhan. Kuatkan hati, penghiburan dari Tuhan kiranya menjadi nyata dalam tiap-tiap rumah tangga jemaat yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus buat mereka yang sakit, buat mereka yang dalam kelemahan, mereka yang dalam kekurangan. Kalau Engkau sudah tolong seorang Asis Taylor Morton, Engkau juga Allah yang sama yang tidak berubah akan menolong umat-Mu yang dalam kekurangan. Tuhan berikan pekerjaan, Tuhan berikan kemenangan. Di mana kami punya iman kepada Yesus, di situ kami akan bangkit dan kami akan memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa buat negara kami. Kami berdoa untuk para dokter, para asisten, mereka yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan pakai mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biar umat-Mu dalam kemenangan. Meskipun sukar, kami menang karena kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, berkati kami. Tuhan Yesus, lihat apa yang kami perlukan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan kekuatan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan memberkati.